Apa yang dimaksud dengan perusahaan besar di Indonesia? Demikian saya diskusi dengan organisasi UI, UKM Indonesia yang diketuai seorang aktivis UKM yang senior. Perusahaan yang mempunyai lebih dari 100 pegawai atau memiliki omset lebih dari 50 miliar setahun. Demikian dia jawab dengan cepat. Lalu ada berapa perusahaan besar di Indonesia yang masuk kategori memiliki 100 pegawai lebih dan omsetnya lebih dari 50 miliar? Kalau di Indonesia, dia menjawab dengan cepat juga. Ada 5.700-an perusahaan besar yang masuk kategori itu. Mendengar kata-kata 5.700 perusahaan, agak berkerut kepala saya. Asli saya kaget. Karena apa? Karena menurut saya kecil ukuran perusahaan omset per tahun 50 miliar tersebut dibandingin dengan perusahaan besar di negara Eropa atau Amerika atau Jepang dan Korea, juga negara Cina. Kalau di Eropa, perusahaan besar dengan kategori 5 juta dolar omset per tahun itu lebih dari 212 ribu. Kalau di Amerika, perusahaan yang omsetnya 5 juta dolar ke atas itu 245 ribu perusahaan masuk kategori ini. Dibandingkan kita di Indonesia yang 5.700, dibandingkan dengan Amerika yang 245 ribu, kita hanya 2,3% perusahaan di Amerika. Lalu saya tanya lagi, kalau kelas menengah di Indonesia itu masuk kategorinya bagaimana? Dia menjawab, kalau kelas menengah itu 2,5 miliar sampai 50 miliar omset setahunnya. Saya tanya lagi, ada berapa perusahaan di Indonesia? Perusahaan di Indonesia ada 77 ribu yang masuk kategori kelas menengah. Saya sekali lagi terkaget dengan angka tersebut, karena perusahaan tersebut 77 ribu itu di Singapura juga perusahaan kelas menengahnya 77 ribu, tapi penduduk Singapura hanya 2% penduduk Indonesia. Sekali lagi saya hanya berpikir, kok bisa ya? Indonesia masih lemah berarti secara ekonomi swastanya. Kedepan saya pikir saya nggak mau lah diskusi tentang BUMN, karena BUMN itu rasanya hanya berjalan baik di negara sosialis komunis seperti Cina. BUMN Malaysia, BUMN Singapura itu bukan di bawah kementerian. Yang jadi kementerian BUMN itu hanya di Indonesia dan Cina. Bayangin, aset BUMN itu 6.000 triliun kira-kira divaluasi. Hutangnya kalau nggak salah 2.000 triliun. Sebenarnya udah limit hutangnya tersebut. Dan perusahaan dengan nilai 6.000 triliun atau sekitar 400 billion dolar di Amerika itu ada ratusan. Kalau Apple aja, Alphabet itu nilainya 1.000 billion. Jauh 3 kali di atas BUMN Indonesia. Dan pemimpinnya hanya CEO biasa, bukan menteri. Kalau menteri itu kemana-mana pakai fasilitas negara, buka pintunya ada yang layani, bener-bener birokrat. Sementara di sana CEO biasa aja tuh, tidak harus kementerian. Lalu ke depan bagaimana Indonesia sebaiknya membangun? Ini adalah tantangan. Negara yang lincah membangun dan cepat tumbuhnya, biasanya pendorong terbesarnya adalah swasta. Di mana yang dibangun sektor swasta adalah selalu infrastruktur dinamis. Apa itu infrastruktur dinamis? Infrastruktur dinamis adalah industri manufaktur, produsen, dan dunia kreatif penciptaan. Jadi ada baiknya Indonesia sekarang membangun infrastruktur dinamis berbasis swasta.